warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuli dan Bu Murni. Selamat siang. Hari ini kita sampai pada tahap yang ketiga, yaitu supervisi akademik tahap pasca observasi. Di sini kita mengadakan semacam refleksi ya, karena sudah dilakukan pra-observasi dan observasi di kelasnya Bu Yuli kemarin. Nah, sekarang kita pasca observasi itu semacam refleksi. Kira-kira tujuannya gimana ya Bu Yuli? Itu yang akan kita lakukan pada hari ini, kita bertemu begini. Ya, untuk untuk mengetahui lah setelah kegiatan belajar ini apa yang sudah keunggulan-keunggulan dari pembelajaran saya menggunakan pembelajaran ini hasil atau tidak. Ya. Jadi intinya kita di sini mau apa ya? Kemarin kan Bu Yuli mengadakan pembelajaran, kemudian ada area yang harus dikembangkan. Nah, di sini kita jadi tahu area pengembangan yang kita rencanakan itu berhasil atau tidak. Seperti itu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Yuli pada saat kemarin kami observasi? Ada deg-degannya karena dipantau. Tapi senang ketika ada yang mengobservasi paling tidak untuk mengetahui seberapa besar kemampuan saya atau seberapa besar kemampuan metode pembelajaran yang saya gunakan ini berhasil atau tidak. Seperti itu ya, berarti kita bisa menggali potensi dari diri Bu Yuli yang baik-baik agar bisa lebih begitu. Memang begitu tujuan dari supervisi akademik itu akan bisa memunculkan potensi guru yang lebih baik. Jadi nanti pada pembelajaran berikutnya nanti akan lebih baik ya. Mungkin dengan metode yang sudah direvisi ya. Kemudian kemarin kan pada waktu kita pra-observasi, Bu Yuli sudah membuat rencana pembelajaran, yaitu dengan berbagai macam tujuan ya, yang intinya agar anak-anak yang didikan Bu Yuli itu bisa bernalar kritis, bisa bergotong royong dan bersikap mandiri ya. Nah, apakah setelah pembelajaran kemarin itu berhasil menurut Bu Yuli? Ya, kalau dilihat-lihat pastilah karena keragaman siswa. Tapi kalau dihitung sebagian besar berhasil. Anak-anak mau berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong untuk membuat diorama siklus air kemarin, dan anak-anak juga sangat antusias untuk membuat diorama tersebut. Walaupun ada sebagian kecil, tadi mungkin kadang anak-anak karena metode pembelajaran anak-anak kan beda. Ada yang sukanya ini, terus ada yang punya tingkahnya lebih suka untuk bekerja sendiri. Kadang untuk disuruh bekerja sama itu kadang tidak mau ya, iya pengennya sendiri aja. Tapi sebagian besar anak sangat senang, antusias untuk bekerja sama dalam kegiatan kerja kelompok kemarin untuk membuat diorama siklus air. Iya, membuat diorama itu memang sangat unik ya menurut saya, karena anak-anak itu kan, baik anak laki-laki perempuan kan suka bermain peran ya pada saat umur-umur ini. Jadi dengan diorama siklus air ini mereka seperti melaksanakan kegiatan yang sesungguhnya masuk di dalam pembelajaran itu ya. Atau mungkin nanti bisa juga anak-anak jadi airnya. Iya,
Ya, mungkin nanti untuk pengembangan berikutnya ya Bu Yuli. Kemudian menurut Bu Yuli, hal baik atau kelebihan apa yang muncul pada pembelajaran kemarin? Hal baik dan kegiatan pembelajaran saya. Ya, Kelebihannya, anak-anak jadi bernalar kritis itu dulu. Ketika anak-anak mencari tahu kenapa sih air di bumi ini kok selalu tersedia. Padahal kan kita pakai setiap hari baik untuk makan, untuk minum, untuk mencuci, untuk masak, untuk mandi. Tapi kok ada terus-menerus anak akan bernalar kritis berpikir ini dari mana ya asalnya. Setelah dijelaskan materi siklus air tersebut dan membuat dioramanya, anak jadi semakin bernalar kritis tadi. Oh iya dari sini. Terus dengan kegiatan kerja kelompok sehingga anak bekerja sama, bergotong royong untuk saling membantu pembuatan diorama itu supaya bisa berhasil. Juga kerjasama dalam kegiatan kemandirian ketika anak-anak nanti disuruh maju untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi setiap anak memiliki tugas ketika presentasi. Karena kelompok kecil ada 5, mungkin ini bagian saya bicara bagian evaporasi, saya bagian sampai dengan presipitasi. Jadi anak punya tugas untuk menyampaikan di depan. Ya betul, jadi itu akan menumbuhkan selain sikap bernalar kritis juga mandirian ya. Mandiri dan dalam berkelompok tadi bisa bergotong royong. Ya, ini menarik sekali memang pembelajaran dengan diorama ini. Kemudian selain ada kelebihannya, pastinya juga Bu Yuli akan menemui kendala atau ada kekurangan selama pembelajaran kemarin. Kira-kira ada nggak Bu itu? Ya pasti setiap melakukan kegiatan pasti ada sedikit kendala. Memang yang pertama kalau saya kendalanya di sini adalah karena muridnya terlalu banyak. Alhamdulillah kalau alhamdulillah memang di sini muridnya banyak dan sangat-sangat aktif sekali. Jadi karena masih perlu banyak bimbingan dan kita harus merangkul semua, terkadang memang tidak bisa dikondisikan semua gitu. Memang kendalanya hanya itu saja ketika anak-anak yang mungkin saya harus mendampingi salah satu kelompok dulu untuk memantau, nanti sebelah sana mungkin akan akan ribut diri dan lain sebagainya, mungkin hanya pengkondisian. Tapi alhamdulillah semua bisa dikondisikan dengan baik. Tetapi untuk kendala yang lebih besar tidak ada, alhamdulillah. Anak-anak karena saking senang, tertarik dan semangatnya sehingga mungkin keaktifannya itu yang mungkin hanya muncul sendiri. Iya, saking semangatnya. Kelihatannya chaos, padahal itu sebenarnya baik juga sih. Iya, saking semangatnya kan kadang tersalurkan. Seperti itu, iya. Kadang tuh kayaknya saya ini. Inginnya saya yang. Padahal ini kan bentuk kolaboratif ini supaya anak bersama-sama, gotong royong bareng-bareng. Nanti ada masanya ketika memunculkan diri pada saat kemandirian, pada saat presentasi tadi. Tapi yang benar tetap anak-anak gitu. Nah, jadi pembelajaran yang Bu Yuli lakukan kemarin itu kan dengan alat peraga diorama ini salah satu pembelajaran kontekstual ya. Anak-anak mengalami sendiri pengalaman belajar yang menyenangkan seperti bermain boneka gitu, seperti itu ya. Nah, dengan melihat ini pasti Bu Yuli juga memperhatikan mungkin ada kelebihan, mungkin ada kekurangannya ya. Nah, nantinya kan Bu Yuli akan melakukan lagi pembelajaran yang lebih unik-unik lagi ya. Kira-kira ada rencana untuk strategi perbaikan nggak untuk yang kali ini tadi masih ada kekurangan biar nanti berikutnya tidak? Kira-kira ada rencana perbaikan Bu Yuli? Iya, pastinya dengan kegiatan observasi ini setelah direfleksikan mungkin nanti ada masukan dari Bu Maya, mungkin kurang ini tentu saja akan diperbaiki lagi. Mungkin selain diorama nanti akan ditambah dengan apa lagi nih, atau mungkin sebelum ini ada materi yang ditampilkan atau lihat tampilan LCD dulu atau apa. Intinya nanti ada masukan dari Bu Maya. Karena
kelas Yuli ada LCD proyektor juga. Sayang sekali kalau nggak digunakan. Iya, nanti kan bisa mungkin lihat siklus air secara mungkin anak kan dengan melihat filmnya dulu dan lain sebagainya bisa sebelum membuat saya bisa membuat diorama mungkin dari materi dulu yang saya sampaikan lewat LCD dan lain sebagainya. Nanti ada perbaikan lah untuk lebih. Jadi kegiatan pembelajarannya tidak hanya sangat menyenangkan, tapi lebih mengena atau lebih anak lebih bisa menerima pembelajaran tidak hanya pengalaman belajarnya itu lebih bermakna. Nah ya itu mungkin maksudnya. Iya. Ya mungkin selain dengan LCD proyektor, mungkin dari diri anak sendiri, anak di kelas dulu kan semacam mungkin itu bisa dibuat untuk menjadi pengelompokannya ya Bu. Kalau di pembelajaran CGP itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah mungkin itu nanti Bu Yuli bisa jadikan area pengembangan ya. Mungkin nanti kita akan membicarakan itu lebih lanjut dengan mengadakan diagnostik itu sebenarnya diagnostik awal. Saya juga baru tahu hal-hal semacam itu setelah di pembelajarannya ditatar seperti ini, dan itu sangat menarik, dan ternyata setelah dilakukan itu ya memang bisa memungkinkan dan memudahkan, benar-benar memudahkan. Seperti di kelas kita kan Bu Yuli muridnya 41, di tempat saya 44, itu kan memang luar biasa. Gak mungkin anak 44 ini sama semua, mesti kan ada yang senangnya dodolan, ada yang sukanya bermain peran, ada yang sukanya nyanyi, mungkin ada yang sukanya cuma mendengarkan, teman-teman yang ngomong sih cuma mendengarkan. Saya kemarin waktu observasi di kelas Bu Yuli itu memang unik-unik sekali, benar-benar muncul ini ya, ke personalitinya mereka itu muncul pada saat pembelajaran kolaboratif ini, benar-benar kelihatan. Itu Bu Yuli juga memperhatikan dan mungkin dengan seperti itu merasa seru, mau lagi seperti itu. Sudah ditagih belum Bu? Bikin apa lagi Bu? Nah itu berarti itu sudah ada nalar kritisnya. Masih apa lagi Bu? Iya. Nah kira-kira nanti rencananya Bu Yuli akan melakukan perbaikan kapan Ibu? Ya ketika saya ada masukan, saya perbaikan seperti ini, ingin saya langsung praktekkan. Bagaimana ketika perbaikan ini saya praktekkan, keberhasilannya biar sampai 100% tidak ada kegagalan. Luar biasa Bu Yuli. 100% mantap ya kadang-kadang. Tapi mungkin juga setelah kita berkali-kali mengadakan semacam supervisi akademik seperti ini kan, ini nanti sudah tahu ini loh pojok ini yang tadinya harus diperbaiki. Semakin banyak kita melakukan pembelajaran yang unik-unik ini, nanti semakin betul-betul nanti sampai sempurna. Iya, inginnya kan pembelajaran kita berhasil 100% ya. Anak-anak teringat selamanya. Ya. Bermakna benar. Nah, kira-kira saya ini kan merasa luar biasa juga dengan pembelajaran Bu Yuli yang menggunakan diorama ini, sebab itu juga tidak terpikirkan oleh saya. Selama ini saya banyak mengandalkan carta, kemudian LCD proyektor, dan hanya pembelajaran kolaboratif. Saya sendiri itu memang yang nggak bisa membuat prakarya. Mungkin Bu Yuli ini suka membuat, jadi mungkin ada ide untuk membuat diorama, seperti Bu Murni juga suka membuat ternyata. Nah, kenapa sih ide ini muncul dari mana? Dan pastinya Bu Yuli punya role model nih. Orang yang hebat yang Bu Yuli jadikan panutan. Saya penasaran sekali, dari mana sih? Saya juga ingin belajar dong. Sebenarnya kalau saya lihat ya Bu, di sini kebetulan kan gurunya muda-muda dan berpotensi semua. Bu Maya, Bu Winda, Bu Paras, yang super kreatif, Bu Ika Suci, guru kelas 1 tapi memang super kreatif. Kadang ya,
orang kok pinteran ya bikin apa jadi anak kok jadi seneng ya bikin apa. Lumayan yang aktif berkegiatan, berarti dipakai berarti untuk membuat video atau pembelajaran supaya anak tertarik, anak menarik. Jadi memang saya akhirnya terinspirasi dan ini mereka saja bisa, masa saya tidak gitu. Akhirnya memang guru-guru di sini saya salut dan support. Muda-muda, energik, kreatif, sehingga saya pun harus, masa saya yang pendatang baru hanya diam-diam saja. Paling tidak ketika saya mengajar pun seperti gini, ketika masuk murid-murid masih suka bertanya, oh kenal Bu Maya, oh kenal Bu Winda yang guru kelas 4 yang tidak diajak. Masa dengan gurunya sendiri kalau tidak mengenal, tidak bermakna kasarannya yang baru datang gitu kan. Paling tidak saya harus sampai dikenal, dinanti-nantikan kedatangannya. Jadi bagaimana caranya ini saya mengajarkan kepada anak supaya anak itu tuh satu, pembelajaran yang menyenangkan, ya materi yang ingin saya sampaikan juga mengena ke anak dan anak-anak senang ketika saya datang. Maka dari itu, jadi maka dari itu saya berpikir apa ya kira-kira yang kegiatan pembelajaran apa yang menarik anak supaya anak semangat dalam belajar, tertarik dengan materi yang saya ajarkan. Ya banyak sekali tanya-tanya. Ya, Maya kira-kira kalau mau bikin materi pembelajaran lewat video bikinnya di apa istilahnya? Kayak PowerPoint dan sebagainya, pakai ini aja Bu, pakai Canva yang bagus. Atau nanti tanya Bu Windy yang sudah pinter, tanya lagi, nanti tanya dengan Bu Ika, kalau bikin gini ini bagaimana ya enaknya begini. Jadi saling minta ini masukan-masukan untuk bisa membuat kegiatan pembelajaran ini bisa berhasil. Jadi kalau saya jadi panutan saya di sini, semua guru di sini super hebat tuh. Dan energik sekali, dan yang paling saya senang kreatif. Makanya saya pun ikut tertarik untuk menjadi lebih kreatif lagi. Ini luar biasa banget ini. Berarti ini artinya Bu Yuli ini sudah memanfaatkan aset yang ada di SD 2 Wanarja. Luar biasa Bu Yuli, walaupun pendatang baru. Saya jadi malu loh, saya kan tua nih, ini teman sendiri. Jadi senior. Enggak, tua tapi berjiwa muda. Karena kumpulnya dengan anak-anak, jadi otomatis masih jiwanya masih bermain-main. Saya sadar kadang-kadang anak-anak suka ngajak main, maksudnya anak-anak suka main, Bu main ini sih, main itu. Nah, sebenarnya anak-anak sendiri juga kadang-kadang menjadi role model kita ya. Oh iya, anak-anak ininya kayak gitu, berarti mengapa saya tidak, mengapa tidak kita lakukan, ayo kayak gitu. Kita mengolah lagi dari situ juga. Tapi memang berarti Bu Yuli ini terinspirasi dengan aset manusia yang ada di SDN 2 Wanarja, yaitu guru-guru yang muda dan kreatif. Iya, luar biasa itu. Berarti memang kalau sudah seumur kita nggak ini ya Bu, nggak mengidolakan seperti zaman dulu sekolah. Idolanya malah luar biasa, jadi malu. Kayaknya belum pantas Bu jadi idola. Jadi yang terkait dengan ini sebenarnya yang kita lakukan kemarin ada praobservasi, observasi, kemudian ini ada pasca observasi. Itu sebenarnya kita ini sedang melakukan yang namanya coaching Bu Yuli ya. Kemarin mungkin Bu Yuli pernah sering mendengar kita bilang kucing. Apa ini kucing ini? Terus sebenarnya yang kita lakukan adalah supervisi akademik dengan sejawat, dengan bahasanya itu tadi coach, menjadi semacam teman untuk saling sharing seperti itu. Dan saya perlihatkan pada Bu Yuli, semuanya kan dari Bu Yuli. Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma mancing-mancing dengan pertanyaan pemantik. Dan mungkin nanti di pembelajaran yang akan datang justru kebalikannya, saya yang disupervisi. Ya, biar saya nanti juga bisa memuntahkan ide seperti Bu Yuli yang luar biasa. Jadi saya juga pengen nanti membuat diorama, tapi diorama apa yang mungkin planet-planet ya, kelas 6. Saya juga telah
kita sama-sama sudah merefleksi pembelajaran yang sudah direncanakan Bu Yuli, yang kita lihat bersama, dan videonya sudah saya sampaikan kepada Bapak Fasilitator dan tidak dikembalikan, artinya berarti itu sudah memenuhi rubrik ya, rubrik penilaiannya sudah ada semua, alhamdulillah. Berarti yang kita lakukan ini selain sebagai penilaian kita sebagai guru ya, guru yang terus harus belajar, juga bermanfaat bagi siswa, juga bermanfaat bagi masa depan dan aset dari SD 2 Wanareja yang luar biasa ini. Nanti insya Allah Bu Yuli juga akan mempelajari semua itu pada waktunya. Pada waktunya sudah saya tunggu-tunggu. Nah, maka tujuan dari coaching ini sebenarnya menyelesaikan masalah yang tidak ada, atau mungkin sebenarnya sudah ada tapi kita nggak tahu itu masalah. Dan penyelesaian pun sebenarnya kita kan kadang-kadang sebenarnya sudah menyelesaikan itu, namun kita nggak sadar. Nah, dengan adanya coaching ini kita jadi tahu, oh yang saya lakukan ini sebenarnya berarti itu masalah. Ini penyelesaian. Bisa dibuat artikel pembelajaran Bu, dan nanti bisa dimasukkan ke PMM. Hanya dengan ini pasca, pre, dan observasi itu sebenarnya yang kita dapatkan banyak sekali. Selain video-video, kemudian penyelesaian masalah juga ini bisa dibuat artikel, semacam artikel untuk dimasukkan ke dalam apa itu PSI PKB itu ya, yang bermacam-macam. Ayo belajar itu. Jadi demikian, guru berbagi terutama itu karena sepertinya kita walaupun menggalakkan literasi kadang kita lupa untuk masuk ke situ, ya kan? Setelah gara-gara kemarin kami disuruh memasukkan hasil ini ke PMM, otomatis saya membuka-buka PMM. Loh, saya kok nggak ada ya? Nama saya kok nggak ada ya? Ini kok ada guru yang sangat aktif sekali. Nah, ada ini juga mudah-mudahan ini pacuan untuk Bu Yuli agar dari sini kita bisa membuat output yang lebih. Jadi kira-kira ini yang namanya supervisi akademik dengan coaching beranur hirta yang sudah kita lakukan dengan lancar, selamat, dan sukses. Bagaimana Bu Murni? Menurut Bu Murni? Tujuan sudah disampaikan, terus kemarin juga sudah memberikan pertanyaan tematik sehingga Bu Yuli itu mengurutkan segala aktivitas yang menarik. Memang Bu Yuli sudah luar biasa. Hanya untuk pemantik kecil lah, itu langsung meluntrah seperti itu. Begitu cukup Bu. Maka akhir dari pasca observasi ini, pasca observasi supervisi akademik ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Yuliani Supriyatin, Guru Kelas 5, dan kepada Bu Murni yang sudah membersamai dari awal, dari pra-observasi sampai pasca ini Bu. Dan semoga semua yang kita lakukan ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.